Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, bro, trader, sis, bray. Semoga kalian selalu dalam nikmat sehat dan tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah hari ini mataharinya begitu cerah ya setelah beberapa hari. Foto Pontianak hujan wah. Cari matahari secerah ini susah wah. Nah, jadi hari ini mataharinya kinclong. Kali ini saya mau mereview ya. Jadi hari ini saya kontennya hanya dalam kota Pontianak. Saya tidak kemana-mana karena mau mereview perangkat kamera ya. Perangkat kamera baru saya ya. Nah, karena ada pertanyaan kemarin itu teman-teman menanyakan apa, Bang, kok hasilnya hasil gambar video ya? Hasil videonya agak sedikit beda dengan video-video sebelumnya. Nah, jadi untuk video kali ini saya hanya untuk mereview perangkat kamera baru saya ya. Hasilnya seperti apa dan kenapa saya ganti perangkat yang lama dengan perangkat yang baru. Nah, jadi begini kawan-kawan. Untuk perangkat yang saya gunakan sekarang ini adalah brand dari DJI ya. Jadi saya sekarang berpindah hati, berpaling dari GoPro. Nah, sekarang saya menggunakan DJI Osmo Action 4. Nah, ini produk terbaru dari DJI. Nah, kalau gambar yang sekarang kalian saksikan ini ya, ini masih tangkapan dari kamera Insta360 ya, tapi dengan lens yang bukan lensa 360, tapi ini lensa biasa. Nah, kenapa saya ganti perangkat lama kok tidak dengan GoPro lagi, tapi kenapa harus ke DJI? Nah, setelah saya ngulik ke brand sebelah ya, ketemulah DJI ini. Saya lihat fitur-fiturnya. Loh, kok enggak jauh-jauh beda dengan kedua produk saingan DJI ini ya. Meskipun dia kalau saya bandingkan dengan Insta ya masih di bawah Insta lah. Tapi kalau dengan GoPro 12 ya 11-12 jadinya. Dengan harga yang tidak jauh beda. Kemudian fiturnya banyak pula. Nah, yang saya suka dari DJI ini yang membuat saya harus memilih DJI akhirnya ada beberapa ya. Satu, pembukaan sensornya. Sensor DJI ini besar ya, 1/1/3 inci ya, 1/1,3 inci. Nah, kalau GoPro 12 itu masih di 1/1,7 ya kalau tidak salah saya. Kalau salah mohon maaf ya. Nah, masih besaran DJI Osmo ini. DJI Osmo dengan Insta360 itu kurang lebih sama kalau untuk bukaan sensornya ya, brother ya. Nah, satu. Yang kedua, ternyata DJI ini simple sekali penggunaannya, pemakaiannya. Nggak perlu banyak-banyak pakai mounting ya. Nggak perlu banyak-banyak pakai tambahan mounting ya. Apalagi DJI ini mountingnya sudah magnet ya. Ya, karena dia penerusnya DJI sebelumnya, DJI 3. Nah, intinya DJI ini sangat simpel penggunaannya. Menggunakan bagi saya ini dengan konten motovlog itu sangat-sangatlah membantu dan memudahkan dengan tidak banyak menambah aksesoris mounting ya. Gitu bro. Tapi kalau untuk kualitas gambar ya tetap saya akui GoPro masih ya saya kasih urutan di atas lah ya. Nah, kalau untuk DJI ini
Ya tipis-tipis saja, tipis saja lah untuk hasilnya. Nanti kalian lihat ya hasilnya seperti apa ya. Nah gitu ya. Jadi kalau untuk lain-lainnya ya samalah. Pokoknya saya senangnya itu aja yang tadi saya sebutkan, DJI itu simple ya, kemudian pembukaannya sensornya besar ya. Nah, kemudian dia udah mountingnya sudah magnet. Nah, kemudian kalau kita beli itu banyak pula aksesorisnya. Sekali beli langsung dapat banyak dapat aksesoris. Gitu. Nah, sebelum masuk ke hasil tangkapan dari DJI Osmo Action 4 ini ya. Nah, saya mau melihatkan pada kalian paket apa yang saya beli di DJI ini ya. Nah, ini paketan yang saya beli ya, produk DJI Osmo Action 4. Jadi dia ada dua paket. Yang satu Adventure Combo ya, Adventure Combo. Yang satu itu standar. Kalau standar itu kotanya agak lebih sedikit kecil ya, setengah dari yang combo ini ya. Nah, kenapa dia yang combo itu lebih panjang ya? Karena di sini lengkap dengan aksesoris tambahan, termasuk ada stick ya, dapatkan stick. Jadi saya beli itu yang Adventure Combo, bukan yang standar. Nah, kita buka ya. Ini sebenarnya udah saya unboxing. Cuman tidak apa-apa, saya re-unboxing lagi ya. Jadi ada apa aja isi di dalam box ini ya. Kita lihat. Nah, ini ada sticknya. Itu biasa, ada silika gel. Nah, ini garansi TAM ya. Ada buku petunjuknya. Ini ada dua. Ntar saya masukin ini dulu. Ini aksesoris dan ini kameranya ya. Kita lihat di aksesorisnya dulu, dapat apa aja ya. Nah, ini ada baterai sama pengecasnya ini. Nah, ini tadi saya bilang kalau pengecasnya itu dapat 3, baterainya itu dapat 3 nih. Ini dapat 3. Terus sama pengecasnya. Makanya saya beli yang combo karena ini paket lengkap ya. Jadi sekali beli itu kita langsung dapat banyak aksesoris. Kalau urusan video itu yang perlu dijaga tuh nih baterai ya. Baterai ini harus lengkap, bukan lengkap tapi harus ada baterai cadangan. Kalau nggak ada baterai cadangan itu yang susah. Di saat kita lagi shoot ternyata baterainya udah mau habis, masa kita mau ngecas kan nggak mungkin. Makanya kita perlu baterai cadangan. Nah, kalau di DJI Osmo 4 ini ya kita langsung dapat ini ya. Langsung dapat 3 baterai beserta pengecasnya. Tuh. Ini tandanya baterainya tinggal sedikit ya. Oke, ini baterai. Terus ini. Nah, ini tadi saya bilang. Ini kita mendapatkan apa di sini namanya itu? Mounting ya. Adapter mount ya. Nah, ada 2 ini. Di sini bisa dilihat nih, ada 2 adaptor satu mini, yang satunya agak lebih besar. Satunya mungkin ada di sini ya, kita lihat dulu di sini. Nah, ini. Nah. Sebenarnya ukurannya sama aja ya. Oh enggak, ya ini mini ya. Bedanya itu ini kakinya pendek, ini panjang. Tuh, lihat. Ya, kan? Tuh ya. Nah, ini dapat 2, terus seperti biasa kita dapat pengecas ya. Pengecas kalau ini saya tambah ya, bukan dari DJI-nya. Sama ini saya nggak tahu ini apa ya. Nah, kalau ini itu untuk apa? Lensa ya, sama lensa itu mana? Di sini ada nggak?
nggak ada tulisan ya. Nah ini kalau untuk malam ya low light ya. Jadi kalau mau kita gunakan ini biasanya dipakai untuk malam hari untuk peredup cahaya. Jadi kita tidak perlu pakai penutup lensa yang ada kacanya. Nanti ada di kameranya ya. Ada di kameranya. Biasanya ini dipakai untuk pengambilan cahaya redup. Nah, kalau ini saya nggak tahu ini apa namanya nih. Itu apa ini ya? Nah, sekarang kita lihat ke kotak ini ya. Nah, ini. Nah, di sini ada kamera dan ini dulu deh. Nah, ini kita dapat juga screw-nya ya. Nah, ini bautnya ini. Kita dapat 2 juga. Nah, kalau ini kita dapat untuk mungkin di tempat datar ya. Mungkin di helm ya, di helm bisa. Ataupun mau ya pokoknya ini bisa difungsikan kemana nih ya. Ya pintar-pintar kita lah, pandai-pandai lah. Kalau ini sangat membantu ya. Jadi dapat 1 ya. Ini namanya Curve Addictive Base ya. Nah ini Curve Addictive Base Osmo, ada tulisannya Osmo. Oke. Nah sekarang kita ke kameranya. Nah ini udah langsung dapat ini ya bro ya. Tuh. Ini apa namanya ini? Frame-nya ya, pelindung frame ya, protective frame ya. Untuk bodinya ya. Nah, ini sorry nih begini nih. Ini karena saya udah pakai kan anti goresnya. Cuman saya pakai anti gores yang biasa. Jadi agak kurang bagus ya kayaknya. Ini kita buka. Nah, seperti ini. DJI Osmo Action 4. Ini tadi yang saya bilang. Ini kalau kita mau anti air ya, pakai penutup lensa ini ya. Ini bisa diputar. Tuh, kita bisa buka. Ini semacam filter lah ya. Loh, ini. Nah, ini kalau tanpa penutup lensa. Ini tadi saya bilang, kita bisa pakai ini kalau kita mau untuk redup cahaya ya. Jadi kita nggak usah tambahan penutup lensanya lagi. Jadi langsung ke lensa yang ada di kamera DJI ini. Nah ini. Tapi kalau sudah pakai ini, ya, ini sudah tidak anti air. Jadi kalau kalian menggunakan ini jangan di di air ya. Kalau di air ini bahaya. Karena sudah tidak anti air lagi karena tidak ada safety-nya ya, tidak ada pelindungnya. Nah, kalau ini kan ada nih kaca. Nah, itu. Untuk bodinya sendiri karena ini magnet ya, jadi ada bagian magnetnya ya, besi ya. Nah, jadi kalau pakai ini bisa kedalaman berapa meter gitu. Tapi nggak bisa dalam-dalam ya bro ya, bahaya. Dia harus pakai case-nya lagi yang khusus untuk menyelam ya. Nah, ini ada tombol on off-nya ya. Sama quick service-nya ini di sini kalau mau cepat-cepat di sini nih banyak fungsinya ini. Ini untuk shutternya ya. Tombolnya di atas, 2 aja, 1 aja di atas, ini 1 di samping. Nah, kemudian di sini ada mic ya. Mic belakang. Terus ini ada mic depan ini di sini. Bagian tulisan Action 4 sama layar depan. Layar depan ini tidak bisa kita fungsikan sekaligus ya. Kalau kita menggunakan layar depan, layar belakang, layar depan tidak bisa kita fungsikan. Kalau kita mau fungsikan layar di depan ini, ya kita balik, tinggal kita swipe aja ke atas. Nah, nanti dia akan berpindah ke depan, belakangnya mati. Cara masukinnya ini buka. Ini tinggal dorong. Sini kita dorong kunci tag. Nah, ya. Ini tadi saya bilang kalau menggunakan landscape tinggal kita pasang tag. Kalau portrait tinggal kita pasang tag. Nah, cing.
ting. Simple ya. Nah, itu makanya saya kenapa memilih DJI ini ya ketimbang GoPro 12 ya. Salah satunya itu yang saya senang tuh ya ini, aksesorisnya tuh sekali beli langsung dapat banyak ya. Ya, dapat banyak. Baterainya ini berapa ya? Kalau tidak salah saya itu mau mencapai 80% itu cukup 18 menit. 18 menit itu jauh sudah mencapai 80%. Cepat nggak? Cepat ya bro. Nah, ini baterainya. Itu yang saya suka. Karena dia sudah support fast charging ya. Mana ini? Coba saya baca lagi. Nah, kemudian sensornya bro. Nih sensornya nih. Besar ya, 1/1,3 in. GoPro aja yang 12 itu masih 1/1,7 ya kalau tidak salah. Dia ini sama dengan Insta360 ya, S Pro ya yang terbaru ya. Nah itu sama dia. Kalau tidak salah saya itu sama. Pembukaannya sensornya itu 1/1,3 in. Ya biasa kalau udah besar kayak gini nih ya, untuk cahaya redup itu ya bagus dia ya. Kualitasnya itu bisa lebih bagus. Nah, ini stick. Sorry bro, salah. Salah ngambil. Saya salah ngambil apa? Sticknya. Nah, ini dia. Nah, ini baru sticknya ya. Stick DJI ya. DJI Action. Yang dapat bawaan dari kotaknya ini kalau kita beli yang paket combo. Jadi yang Insta tadi itu, maaf ya, salah ya. Karena kebetulan saya juga mempunyai kamera Insta360 juga ya. Nah, yang 360, yang modular. Itu biasa saya pakai kalau saya lagi motovlog ya. Nah, jadi ini ya. Ini panjangnya kita lihat. Kalau tidak salah. Nah, panjang nih bro. Nah, ada ini 1,5 ada kali panjangnya. Ya 1,5 ini panjang. Jadi ini juga ada fitur apa untuk menghilangkan stick ya seperti 360 ya. Tapi kita aktifkan, kalau tidak kita itu di saat proses pengeditan atau apa saya lupa. Kalau nggak kita aktifkan dia tetap nampak sticknya ya. Itu ada caranya di aplikasi DJI ya. Nah, kalau kita aktifkan itu bisa sticknya itu bisa tidak kelihatan seperti 360. Apa? Ini ada si cantik nih. Untuk hasil videonya akan saya spill di bagian selanjutnya ya. Kita lihat perbandingannya dengan setelan yang saya pakai ya, yang ada di fitur-fitur DJI ini. Nanti akan saya buatkan beberapa setelan ya. Kalian bisa lihat sendirilah seperti apa tangkapan video dari kamera Action 4 ini ya. Langsung saja kita lihat bro. Ini dia.
Terima kasih sudah menemankan saya keliling-keliling mereview kamera ini ya. Semoga ini berguna dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Kemudian ya, sorry bro, agak agak mendadak tadi. Ya, saya doakan kalian dalam nikmat sehat ya, tidak kurang satu apapun. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, bergantikan dengan kesembuhan. Kalian yang punya masalah, semoga masalah kalian dibantu Allah untuk diselesaikan. Hutang kalian juga Allah bantu lunaskan ya. Nah, kemudian hajat kalian belum sampai, berbantu juga mengabulkan hajat kalian. Mohon maaf apabila dalam penyajian ini ada kata-kata yang tidak pas ataupun informasi yang keliru. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi kalian yang tahu, tolong perbaiki informasi tersebut di kolom komentar. Bagi kalian yang belum dapat jodoh, ya seperti biasa saya doakan agar kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang soleh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.